Matikan nggak musiknya? Heh, Sania, ini udah jam 2, orang-orang mau tidur. Kepala aku mau pecah dengan suara setan kamu. Maksud kamu apa? Datang-datang langsung teriak kesurupan begitu. Mbak Ningsih, suka aku dong mau nyanyi jam berapa. Ini halaman rumahku, jangan sok ngatur deh. Waduh San, kok malah jadi berantem? Santai dulu mbak, kita cuma mau nyari hiburan kok. Hiburan apa jam 2 malam begini, ha? Kamu nggak lihat ini mata aku sampai merah? Anak bayi aku dari tadi nangis nggak berhenti karena musik gila kamu. Kamu ini bener-bener nggak punya adab ya. Jadi semuanya berapa Mbak Ningsih? Jangan mahal-mahal ya, ini kangkungnya udah layu loh. 19.000 aja Bu Siti. Mana ada aku ngasih harga mahal. Ini udah yang paling murah. Betul Bu Siti, Mbak Ningsih mah paling pengertian. Wong aku aja kalah, murah kalau juara kemiri. Iya deh, percaya yang punya warung jujur. Tapi kalian udah dengar kabar belum? Kontrakan di sebelah kanan rumah kamu kayaknya lagi dibersihin tuh sama si Pak Sergio dari kemarin. Iya, kemarin sore aku lihat Pak Sergio ngecat temboknya. Katanya sih mau langsung ditempati minggu ini. Semoga aja orangnya nggak macem-macem. Tuh panjang umur, itu dia mobil baknya datang. Kayaknya itu orangnya deh Mbak. Iya benar. Ayo Mbak Ningsih, kita samperin ke sana sekalian jalan pulang. Aku penasaran sama setengah baru kamu, orangnya gimana? Sebentar, aku ambil sapu dulu. Siapa tahu dia butuh bantuan buat bersih-bersih terasnya. Yuk. Nah Mbak Sania, ini kuncinya ya. Semuanya ada 3 buat pintu depan, kamar, sama pintu belakang. Kalau ada apa-apa yang rusak, bilang ke saya aja. Iya Pak Sergio, makasih banyak ya. Ini aku mau beres-beres kardus dulu biar nggak menuhin teras sebelum maghrib. Halo, selamat sore. Maaf kalau mengganggu. Aku Ningsih, tetangga di sebelah kiri rumah kamu. Mbak Ningsih, kebetulan banget. Kenalin ini Sania, penghuni baru kontrakan aku. Tolong dibantu ya, dia yang masih asing di sini. Oh iya, salam kenal. Aku Sania. Maaf ya, aku agak repot. Ini barangnya banyak banget. Oh iya, nggak apa-apa. Wah, kau bawa salon musik gede banget ya. Ini aku bawa sapu. Kalau teras kau masih kotor, pakai aja biar cepat selesai bersih-bersihnya. Nggak usah Mbak, makasih. Aku bisa sendiri. Lagian sapu begitu malah bikin debunya terbang kemana-mana nggak sih? Ya udah kalau begitu Mbak Ningsih, Sania, aku pamit pulang dulu. Iya, Pak Sergio, hati-hati di jalan. Makasih Pak, Mbak Ningsih, aku masuk duluan ya. Mau langsung rapiin kamar tidur. Soalnya badan udah lengket semua. Biar malam bisa langsung istirahat deh di kasur. Tidur Bu, udah jam 11. Besok kamu harus bangun subuh buat numbuk bumbu kan? Iya Pak, ini aku lagi coba merem, tapi perasaan aku dari tadi nggak enak, kayak kepikiran sesuatu. Perasaan kamu aja itu, udah baca doa Bu. Iya, selamat tidur ya Pak. Astagfirullahaladzim, suara apa itu Pak? Kenceng banget. Gila, siapa yang nyetel musik jam segini? Tembok kamar kita sampai getar begini Bu. Tuh, lihat Pak, udah jam 11 lewat. Ini pasti suara dari kontrakan sebelah, si Sania. Duh, tetangga baru kok nggak ada otak banget sih. Masa iya malam pertama pindah langsung nyari ribut karaokean nggak kenal waktu. Suaranya fals banget lagi, bikin pusing. Nggak bisa dibiarin Pak, kalau dibiarin bisa-bisa kita nggak tidur sampai pagi. Besok pagi aku harus cari cara buat negur dia. Sekalian mau tanya ke Mbak Ayasya, dia keganggu sama suara dajal begini apa enggak? Selamat pagi Mbak Ayasya. Itu muka kamu kok layu gitu, kayak orang yang gak tidur 3 hari. Mbak Ningsih, boro-boro tidur 3 hari. Semalam aja aku cuma merem 2 jam. Ini si Doni nangis terus dari malam. Ya ampun, kasihan banget sih Dedek. Pasti gara-gara suara setan dari sebelah rumah aku ya. Betul Mbak, gila ya itu penghuni baru. Nyetel musik dangdut jam 11 kencangnya minta ampun. Si Doni jadi nangis gak mau berhenti. Sama Mbak, suami aku semalam sampai ngamuk-ngamuk gara-gara gagal tidur. Mana suara si Sania itu fals banget, malah bikin sakit kepala.
Tolong ya Mbak Ningsih, ditegur itu tetangga barunya. Kalau aku yang maju, bawaannya pengen cakar-cakaran karena emosi. Iya, tenang aja. Kebetulan aku tadi lihat dia lagi ada di halaman samping rumahnya. Aku mau samperin sekarang buat ngomong baik-baik biar dia tahu diri kalau hidup di kampung padat penduduk itu ada aturan adabnya. Permisi Mbak Sania, lagi sibuk ya? Rajin banget siang-siang begini udah bersih-bersih halaman. Iya, banyak sampah pohon dari pohon sebelah. Ada apa ya Mbak Ningsih? Tumben nyamperin ke samping sini. Gini Mbak, aku cuma ngomong santai aja. Soal yang tadi malam, kamu karaokean ya di teras depan? Iya, emangnya kenapa Mbak? Aku cuma nyanyi beberapa lagu kok buat hiburan. Bukan kenapa-napa Mbak, suaranya itu loh kenceng banget sampai masuk ke kamar. Kaca rumah Mbak Ayasya di sebelah kiri juga sampai geter. Kasihan bayinya semalaman nangis. Waduh Mbak Ningsih, aku kan udah bayar sewa kontrakan ini full sama Pak Sergio. Ya terserah aku dong mau ngapain aja di sini. Lagian aku kerja seharian, stres, butuh hiburan. Masa begitu aja nggak boleh sih? Ya ampun Mbak, bukan gak boleh hiburan, tapi kan ini kawasan padat penduduk, dinding rumah kita aja nempel. Kita harus saling menghormati kenyamanan tetangga yang mau istirahat juga. Ribet banget ya hidup di kampung ini. Rumah-rumah aku, salon-salon aku yang beli pakai uangku sendiri. Kok malah tetangga yang ngatur sih? Udah deh, Mbak, mending Mbak Ningsih urus aja tuh warungnya daripada ikut campur kesenangan orang lain. Astaga, dibilangin baik-baik malah nyolot. Ya udah, kalau kamu nggak mau dengar, jangan salahin aku kalau masalah ini bakal diobrolin di gang depan pas ibu-ibu pada kumpul belanja. Kusut begitu, kayak cucian belum diperes. Gimana nggak kusut Bu Siti? Aku stres banget, kepalaku mau pecah gara-gara si Sania itu. Pas banget, aku dari tadi keliling gang bawah juga denger ibu-ibu pada ngomongin dia. Memangnya seserem apa sih kelakuannya Mbak Ayasa? Gini Kang Budi, Bu Siti, dia itu tiap malam pas jam 11 karaokeannya pakai salon. Terus gila banget kencengnya, si Doni aja sampai nangis semalaman. Astaga, kurang ajar banget itu orang. Tega amat sama anak bayi. Padahal kan rumah ini gang kita dempet-dempetan. Emangnya Mbak Ningsih nggak negur dia apa? Udah Bu Siti, tadi siang Mbak Ningsih nyamperin dia ke samping rumah. Ditegur baik-baik, malah Mbak Ningsihnya disemprot. Katanya itu hak dia karena udah bayar kontrakan mahal ke Pak Sergio. Wah, nggak bisa dibiarin kalau begitu. Ini kampung makmur, udah bertahun-tahun adem ayam. Jangan sampai rusak gara-gara satu orang egois. Kita harus kompak, nggak boleh diem aja. Betul kata Kang Budi, kalau dibiarin makin ngelunjak itu bocah. Bahaya sah. Nih sekarang kamu temui Mbak Ningsih, ajak dia bareng-bareng buat laporin masalah ini ke rumah PRT biar diproses malam ini juga. Minum dulu tehnya Mbak Ningsih, Mbak Ayasa, biar tenang. Jadi gimana cerita lengkapnya? Duh, Pak RT, boro-boro bisa tenang. Dada aku ini rasanya masih dongkol dari semalam. Itu si Sania, benar-benar gak punya adab, Pak. Betul tuh Pak Dayat, tiap malam dia karaokean pakai salon gede banget di teras rumahnya. Anak bayi aku sampai jantungan dan nangis semalaman Pak. Astagfirullah, sampai segitunya. Memangnya kalian berdua belum coba buat negur dia secara baik-baik dulu sebelum kesini? Udah aku samperin tadi siang ke samping rumahnya, Pak. Aku bilangin baik-baik, dia malah nyolot. Katanya dia berhak ngapain aja karena udah bayar sewa ke Pasar Gio. Dia bilang aku nggak usah ikut campur urusan kesenangannya dia. Makanya kami langsung ke sini Pak RT. Tolong ditindak tegas ya Pak, sebelum warga gang lain ikutan ngamuk. Kasihan anak-anak kecil sama orang tua yang mau istirahat kalau polusi suaranya sekenceng itu. Oke, aku paham. Semua pengaduan kalian udah aku catat lengkap di Moko. Sebagai ketua pengurus di sini, aku bakal kasih teguran tertulis ke Pak Sergio sebagai pemilik kontrakan biar dia juga ikut negur Sania. Makasih banyak Pak RT, tolong banget dinasihati secepatnya. Soalnya ini malam minggu, aku khawatir dia bakal makin gila nyetel musiknya karena besok ada libur. Iya Mbak Ningsih, Mbak Ayasa, kalian tenang dulu ya. Pulang lalu istirahat. Biar nanti malam kalau dia masih macam-macam, aku sendiri yang bakal turun tangan.
Mang, ayo jadi Rian semuanya nyanyi. Malam minggu mah jangan dipakai tidur. Rugi banget kalau nggak seru-seruan sampai pagi. Asik banget Son, suara salon kamu ini emang juara banget bosnya. Sini gantian mikrofonnya, aku mau nyanyi lagu yang tadi lagi. Jangan dikasih dulu Rian, biar Sania tuntasin dulu lagunya. Suara kamu kan false, mending denger Sania aja. Bener kata si Jody, suara aku emang pas banget kalau digabung sama bass salon. Nggak sia-sia aku beli mahal-mahal. Tapi Son, ini beneran gak apa-apa kita nyanyi sekenceng ini. Udah jam 2 malam loh, tetangga sebelah kamu gak bakal ngamuk apa? Kemarin kan katanya kamu udah didegur. Cuek aja Rian, jangan merusak suasana deh. Rumah-rumah aku sendiri, bayar sewa juga pakai uangku kan. Ya udah kalau aman, sekarang giliran aku yang pegang mic. Ayo kita setel lagu dangdut yang paling kenceng. Sip, buruan style musiknya paling mentok jadi. Aku mau lihat seberapa kuat tetangga-tetangga sirik itu dengan suara merdu kita malam ini. Matikan nggak musiknya? Heh, Sania, ini udah jam 2, orang-orang mau tidur. Kepala aku mau pecah dengan suara setan kamu. Maksud kamu apa? Datang-datang langsung teriak kesurupan begitu. Mending sih, suka aku dong mau nyanyi jam berapa. Ini halaman rumahku, jangan so ngatur deh. Waduh Son, kok malah jadi berantem? Santai dulu mbak, kita cuma mau nyari hiburan kok. Hiburan apa jam 2 malam begini ha? Kamu nggak lihat ini mata aku sampai merah? Anak bayi aku dari tadi nangis nggak berhenti karena musik gila kamu. Kamu ini bener-bener nggak punya adab ya? Halah, alasan aja kamu. Bilang aja kamu berdua sirik lihat aku punya banyak temen dan bisa seneng-seneng. Kalau nggak bisa tidur, ya beli penyumbat telinga. Jangan nyalahin hobi orang dong. Kurang ajar ya mulut kamu. Siapa yang sirik sama orang yang nggak tahu aturan kayak kamu? Ditegur baik-baik malah makin ngonjak. Sini kamu, kita selesaikan di sini kalau kamu berani. Rian, gawat ini. Ibu-ibu sebelah rumahnya galak banget. Bisa diamuk masak kita kalau ikutan maju. Siapa takut? Ayo sini, mau main kasar. Aku nggak takut ya sama kalian berdua. Warga di sini emang pada sirik dan kuper ya. Jangan sampai kepala tangan aku menarik di muka kamu ya, Sania. Tahan Mbak Ayasya, lihat itu di ujung ada lampu senter lagi jalan ke sini. Itu pasti Pak RT sama petugas keamanan kampung. Udah cukup bubar semuanya. Kenapa ribut-ribut jam 2 malam lewat begini? Suara kalian kedengaran sampai pos depan tau nggak? Kang, tolong hargai warga. Malam-malam bukannya ronda malah bikin gaduh di kampung orang. PRT, lihat ini, mereka berdua datang-datang langsung mau ngeroyok aku. Aku cuma nyanyi di rumah sendiri kok dibilangin nggak punya otak. Bohong PRT, jangan percaya mulut dia. Dia sengaja nyetel musik sekencang ini dari tadi. Nggak peduli sama sekali kalau kami nggak bisa tidur. Nyatanya itu salonnya masih nyala kenceng banget, Pak. Anak aku sampai kencir dalam rumah. Tolong tegas dong, Pak RT. Kan Adang, nggak pakai lama. Cabut ke bawah salon itu sekarang, biar malam ini kampung kita bisa tenang. Siap, Pak RT. Jangan sembarangan ya. Itu sama mahal punya aku. Jangan main rusak aja dong. Dengan kamu Sania, mikrofon ini aku sita. Kamu benar-benar udah kelewatan dan nggak bisa dikasih tahu secara baik-baik. Waduh Jod, urusannya panjang nih kalau Pak RT itu udah turun tangan. Mending kita cabut aja yuk. Dan kalian, teman-temannya Sania, malam ini juga silakan bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Jangan sampai saya panggil warga satu kampung buat ngusir kalian secara kasar dari Kang Eneng. Iya Pak RT, maaf kami nggak tahu kalau dilarang. Kami permisi pulang sekarang juga Pak. Pak RT delegasi banget sih. Masa temanku diusir begitu aja? Tahu kan bayar sewa di sini, bukan numpang gratis. Urusan sewa menyewa itu urusan kamu dengan Pasar Gio. Tapi urusan ketertiban lingkungan ini urusan saya. Besok malam jam 8 kamu wajib datang ke pos ronda. Kita selesaikan masalah tabiat egois kamu ini di sedang darurat warga bersama Pasar Gio. Selamat malam semuanya. Sesuai omongan aku semalam, malam ini kita kumpul di pos ronda buat nyelesain masalah keributan di gang kita.
Pak Sergio juga sengaja aku undang selaku pemilik kontrakan. Tolong ya Pak Sergio, lihat sendiri kelakuan penyewa rumahnya. Nggak ada kapok-kapoknya, semalam-malam makin gila nyetel musiknya sampai jam 2 subuh. Betul, badan aku sampai lemes karena nggak tidur. Anak bayiku juga sampai trauma. Sania, pas awal kamu mau sewakan, aku udah bilang kalau di kampung ini rumahnya dempet-dempetan. Kok kamu malah bikin susah tetangga kiri kanan begini sih? Ya aku kan nggak tahu kalau tanggapan mereka bakal selebay ini, Pak. Aku kan cuma mau nyanyi santai habis pulang kerja buat hilangin stres. Nyanyi santai itu kalau nggak pakai salon gaban dan nggak jam 2 subuh juga. Sania, sini kamu lihat di aturan tertulis Kampung Makmur poin nomor 4, batas maksimal kegiatan bisingnya tuh cuma sampai jam 9 malam. Dengerin tuh, aturan kampung udah jelas dibuat dari dulu buat ditaati bersama, bukan buat dilanggar sepihak. Kalau kamu masih ngeyel dan terus-menerus mengganggu ketertiban umum kayak begini, sanksinya tegas di sini. Warga berhak usir kamu dari kampung secara paksa demi kenyamanan bersama. Dan aku nggak bakal segan-segan buat batalin kontrak rumah kamu secara sepihak. Sania, uang saya kamu sisanya gak bakal aku kembaliin kalau kamu masih bikin masalah lagi besok. Loh, kok sampai mau diusir begitu sih? Pak Sergio, jangan dong. Pak, aku kan nyari kontrakan ini susah banget nyari deket sama tempat kerja aku. Makanya kalau mau dihargai orang, kamu harus belajar hargai adab tetangga dulu. Sekarang terserah kamu, mau berubah atau angkat kaki dari sini besok pagi. Ayo jawab, jangan jauh dimajak. Kita semua butuh kepastian sekarang. Mbak Ayasya, seger banget mukanya hari ini. Beda sama yang kemarin, mirip zombie. Mbak Ningsih, alhamdulillah semalam rasanya nikmat banget dunia. Bisa tidur dari jam 9, si Doni juga pulas, nggak ada kaget-kagetnya sama sekali. Iya mbak, sama. Kamar aku juga akhirnya adem, nggak ada lagi duk-duk-duk di tembok. Permisi Mbak Ningsih, Mbak Ayasa mau numpang sebentar ya, mau berangkat kerja. Iya Mbak Sania, silakan mau berangkat ya, hati-hati di jalan Mbak. Iya Mbak Ayasya. Oh iya Mbak Ningsih, Mbak Ayasya, aku mau sekalian ngomong. Aku bener-bener minta maaf ya buat kelakuan aku yang kemarin. Aku sadar aku egois dan gak tahu adat kampung di sini. Udah Mbak Sania, yang kemarin gak usah dibahas lagi. Kami semua udah maafin kau sejak sidang di pos ronda malam itu. Yang penting kita sekarang sesama tetangga bisa saling jaga kenyamanan bareng-bareng. Iya Mbak, sekarang kalau aku lagi stres pulang kerja dan pengen nyanyi, aku pilih pakai headset aja di dalam kamar mandi biar gak kedengeran keluar. Salon gedenya udah aku masukin ke dalam kardus lagi kok, gak bakal aku nyalain malam-malam lagi. Nah kalau begitu kan bagus Mbak Sania, jadi kita semua bisa hidup berdampingan dengan tenang dan damai di kampung makmur ini tanpa perlu ada ribut-ribut lagi deh. Betul banget mbak, ya udah buruan berangkat sana. Nanti kamu telat kerja, ketutup jam macet depan gang.